Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis laporan keuangan kelas manajemen 6A yang beranggotakan 5 orang termasuk saya sendiri, yaitu Aziz Fatur Rahman sebagai moderator sekaligus pemateri, dan ada 4 rekan saya, yaitu Kang Ade Munawar, Anita Rahmawati, Cunovianur, dan Dini Sri Wahyuni. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul analisis tren dan presentasi per komponen. Langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Anita Rahmawati. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari analisis laporan keuangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Untuk mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Nah, kondisi keuangan yang dimaksud itu adalah diketahuinya berapa jumlah harta atau kekayaan, kewajiban atau hutang, serta modal atau ekuitas dalam neraca yang dimiliki. Kemudian juga akan dilakukan jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha, laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan bagi pihak pemilik dan manajemen. Tujuannya itu untuk analisis laporan keuangan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Nah, dengan mengetahui posisi keuangan tersebut, dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan tersebut mencapai target atau tidak. Kemudian, pada akhirnya, bagi pihak dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan, dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut ahli, yang salah satunya menurut Harahap pada 2015 yang menjelaskan analisis laporan keuangan itu adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lainnya, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian, selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Kemudian, analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam satu periode. Di samping itu, analisis laporan keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode, misalkan 3 tahun. Kemudian, analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode tersebut menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan, atau dapat pula dilakukan antara satu laporan dengan laporan yang lainnya.
Nah, hal ini dilakukan agar lebih tepat dalam menilai kemajuan atau kinerja manajemen dari periode-periode ke selanjutnya. Kemudian ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan ini. Nah, secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan itu yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Nah, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan, kemudian yang ketiga untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki, kemudian untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang harus dilakukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Kemudian yang kelima untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Kemudian yang keenam dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah mereka capai. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Anita atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi bentuk-bentuk dan teknik analisis akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Aziz Fatur Rahman. Nah, untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Sebelum melakukan analisis keuangan diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Adapun langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan yaitu yang pertama mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumusan-rumusan tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Dalam praktiknya, ada beberapa ataupun dua macam metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu yang pertama analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Kemudian di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah yang pertama analisis perbandingan antara laporan keuangan. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua analisis tren. Analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Yang ketiga, analisis sumber dan penggunaan dana. Yang keempat, analisis rasio. Yang kelima, analisis kredit. Yang keenam, analisis laba kotor. Dan yang terakhir, analisis titik impas. Selanjutnya, materi analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan menurut Harahap pada tahun 1997 adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain.
dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua model, yaitu pertama analisis horizontal dan yang kedua analisis vertikal. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari analisis horizontal jika dibandingkan dengan analisis vertikal. Dalam analisis horizontal, kita akan tahu terjadinya perubahan-perubahan terhadap komponen laporan keuangan dari periode ke periode lain, seperti misalnya kenaikan atau penurunan komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Sementara itu, dalam analisis statis hal tersebut tidak terlihat. Kemudian laporan analisis horizontal akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan hal-hal yang apa saja perlu dilakukan sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi perlu diketahui untuk melihat perkembangan keadaan keuangan suatu perusahaan. Setelah perubahan ini diketahui, apakah terjadi kenaikan atau penurunan yang tetap, dapat pula diketahui sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Perubahan dalam laporan keuangan neraca untuk suatu periode dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya yang pertama adanya perolehan aktiva baru, yang kedua adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan hutang, piutang. Yang ketiga berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar. Yang keempat adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi perusahaan yang tergambar dari penghasilan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, adanya penambahan atau pengurangan modal. Dan yang keenam, perubahan lainnya. Dari hasil analisis perbandingan laporan keuangan ini dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi. Kemudian hasil analisis ini dapat ditunjukkan dalam bentuk yang pertama jumlah dalam rupiah, selanjutnya jumlah penurunan dalam rupiah, yang ketiga jumlah kenaikan dalam rupiah, yang keempat perbandingan dalam persentase, yang kelima perbandingan dalam bentuk rasio. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis tren. Analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat. Apabila data yang digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, metode yang digunakan adalah indeks. Dengan menggunakan indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau tren dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun, atau tetap. Hasil analisis tren biasanya dihitung dalam persentase. Nah, bisa teman-teman lihat contoh sederhananya. Selanjutnya, dalam analisis tren harus ditentukan tahun dasar sebagai pembanding. Baru kemudian dicarikan angka indeksnya. Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Nah, uang kas yang ada pada akhir tahun 2006 hanya sebesar 80% dari uang kas akhir tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2005 turun 20% jika dibandingkan dengan uang kas 2003. Uang kas akhir tahun 2005 berjumlah 20% lebih kecil dari tahun 2003. Demikian pula dengan piutang, di mana piutang pada akhir tahun 2004 sebesar 680. Maka 680 dibagi 540 dikali 100% hasilnya 126%.
Piutang akhir tahun 2004 hanya sebesar 126% dari piutang akhir tahun 2003. Piutang akhir tahun 2004 naik sebesar 26% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2003. Piutang akhir tahun 2004 berjumlah 26% lebih besar dari piutang akhir tahun 2003. Nah, selanjutnya piutang pada akhir tahun 2005 sebesar 500. Maka 500 dibagi 540 dikali 100%. Hasilnya 93%. Piutang akhir tahun 2005 hanya sebesar 93% dari piutang akhir tahun 2003. Piutang akhir tahun 2005 turun sebesar 7% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2003. Piutang akhir tahun 2005 berjumlah 7% lebih kecil dari piutang akhir tahun 2003. Dan sementara itu untuk piutang pada akhir tahun 2006 sebesar 540. Maka angka indeksnya yaitu 540 dibagi 540 dikali 100% sama dengan 100%. Piutang akhir tahun 2006 sama dengan piutang akhir tahun 2003. Piutang akhir tahun 2006 tidak mengalami perubahan terhadap piutang akhir tahun 2003. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dini atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Ade Munawar. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang analisis tren. Pembahasan selanjutnya adalah perhitungan angka indeks untuk laporan laba rugi. Pada dasarnya, perhitungan angka indeks untuk laporan laba rugi tidak berbeda dengan perhitungan di neraca. Untuk melakukan analisis, berikut ini laba rugi yang dimiliki oleh PT Rai Ibrahim Tbk. Kita bisa lihat tabelnya ya. Langsung ke penjualan pada akhir tahun 2004 sebesar 2.850, sedangkan penjualan pada tahun 2003 adalah 2.600. Yang pertama, penjualan akhir tahun 2004 sebesar 110% dari penjualan tahun 2003. Yang kedua, penjualan akhir tahun 2004 naik sebesar 10% jika dibandingkan dengan penjualan akhir di tahun 2003. Dan yang ketiga, ada penjualan akhir tahun 2004 berjumlah 10% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2003. Kemudian penjualan pada akhir tahun 2005 sebesar 3 juta, sedangkan penjualan tahun 2003 adalah 2.600.000. Maka angka indeks yang dibutuhkan adalah 2.600.000 kali 100% sama dengan 115% yang dibulatkan. Terus ada lagi penjualan akhir tahun 2005 sebesar 115% dari penjualan tahun 2003. Terus penjualan akhir tahun 2005 naik sebesar 15% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2003. Yang selanjutnya ada penjualan akhir tahun 2005 berjumlah 15% lebih besar daripada penjualan akhir tahun 2003. Selanjutnya, kemudian penjualan pada akhir tahun 2006 sebesar 3.400.000, sedangkan penjualan tahun 2003 adalah 2.600.000. Maka angka indeksnya adalah 2.600.000 kali 100% sama dengan 113% yang dibulatkan. Begitu pula penjualan akhir tahun 2006 sebesar 131% dari penjualan tahun 2003. Terus penjualan akhir tahun 2006 naik sebesar 31% jika dibandingkan dengan penjualan akhir di tahun 2003. Yang terakhir ada penjualan akhir tahun 2006 berjumlah 31% lebih besar dari penjualan akhir di tahun 2003. Biaya penjualan pada akhir tahun 2004 sebesar 530, sedangkan biaya penjualan tahun 2003 adalah 500. Maka kalau diangka indekskan 500 kali 1.100%
sama dengan 106% apabila dibulatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Adi Munawar atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Cunovianur. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yang akan kami sampaikan, dan ini merupakan metode analisis terakhir yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu mengenai metode analisis presentasi per komponen. Nah, cara untuk menganalisis melalui metode ini adalah menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa berbentuk neraca ataupun laba rugi. Nah, sebagai contohnya itu adalah perbandingan antara aktiva dengan sediaan atau penjualan dengan komposisi biaya. Nah, output dari hasil analisis ini adalah berbentuk presentasi. Sehingga nantinya kita akan menilai presentasi berdasarkan dari analisis ini. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva ataupun pasifa. Lalu, bagaimana bentuk dari struktur modalnya, dan yang terakhir yaitu bagaimana komposisi biaya terhadap penjualan. Nah, berikut langsung saja ya kami paparkan. Yang nomor 1 itu contohnya antara komponen piutang dengan total aktiva. Nah, dari rumusnya sendiri yaitu piutang per aktiva dikali 100%. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman perhitungannya, dan hasilnya itu 18% gitu. Karena piutangnya 540, total aktivanya senilai 3.000 dan dikali 100%. Nah, artinya piutang pada tahun 2003 itu berjumlah 18% dari jumlah aktiva, atau dengan kata lain, setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar Rp0,18. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya juga ada ya, akan kami tampilkan. Jika teman-teman ingin melihat, boleh di pause dulu. Lalu yang kedua, ada antara komponen utang jangka pendek dengan total pasifa. Nah, dengan rumus utang jangka pendek per total pasifa dikali 100%. Nah, contohnya utang jangka pendeknya itu Rp500, sedangkan total pasifanya Rp3.000 dikali 100%, hasilnya adalah 17%. Nah, angka tersebut mengindikasikan bahwa utang jangka pendeknya itu berjumlah 17% dari jumlah pasifa. Nah, dari contoh-contoh yang lain juga sama ya, teman-teman. Lalu, yang ketiga, ada antara komponen sediaan dengan total aktiva. Nah, dari rumusnya sendiri yaitu sediaan per total pasifa dikali 100%. Contohnya sediaannya sejumlah Rp420 dan total pasifanya Rp3.000 dikali 100%, hasilnya adalah 14%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa sediaan itu berjumlah 14% dari jumlah aktiva. Atau dengan kata lain, setiap Rp1 aktiva diinvestasikan pada sediaan sebesar 0,14%. Nah, untuk nomor selanjutnya yaitu antara komponen harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Nah, di rumus dituliskan harga pokok penjualan per harga pokok penjualan. Nah, itu harusnya diganti ya menjadi harga pokok penjualan per penjualan bersih dikali 100%. Nah, jika dilihat dari contoh itu, contohnya adalah 46% hasilnya. Nah, angka 46% ini mengindikasikan harga pokok penjualan pada tahun 2003 itu dari sebesar 46% gitu dari jumlah penjualan bersih. Yang selanjutnya mengenai antara komponen laba operasional dengan penjualan bersih. Nah, contohnya di tahun 2003, laba operasionalnya itu sebesar Rp440 dan penjualan bersihnya Rp3.600 dikali 100%, hasilnya adalah 17%. Nah, seperti tadi ya, artinya laba operasional
tahun 2003 itu berjumlah 17% dari jumlah penjualan bersih. Baik, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.